Kita setting dulu di mode Pro. Nah, baru kita save ya. Nah, jadi nanti kita bisa simpan di sini. Buka sini, Poco F7, buka layar utama di ponsel, langsung otomatis, guys. Ya, tanpa ada persetujuan lagi karena tadi kita sudah izinkan. Dan di sini kita bisa buka, teman-teman. Gerak sendiri dia. Hari ini ya, teman-teman ya. Saya coba tes tadi jam 17 sore, teman-teman ya. Ini saya coba tes selama 2 jam 1 menit. Halo guys, baik lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya Poco F6 nih. Ini setelah saya coba updatekan ke HyperOS terbaru dan mungkin ini adalah penggunaan kurang lebih 12 jam, teman-teman ya. Saya coba nih. Sekaligus saya juga sudah melakukan pengujian Antutu, kemudian juga saya sudah coba tes main game. Di sini mungkin nanti saya ada datanya ya. Saya coba tes Genshin Impact selama kurang lebih 2 jam. Di situ saya coba tes tanpa cooler dan menggunakan cooler guys ya. Nah, nanti kita lihat gimana performanya. Oke. Sebelum ke hal itu, di sini saya mau bahas dulu nih tampilan awal ya yang ada di si Poco F6 ini guys. Oke, di sini kita akan coba lihat untuk di bagian control center terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat control center di sini ada yang sedikit apa guys, beda teman-teman ya. Sebelumnya kalau nggak salah nggak seperti ini ya. Di sini smart hubnya beda dengan yang ada di Poco F7 nih. Poco F7 ini dia smart hubnya modelnya kayak gini guys tuh ya. Smart hubnya kalau ini modelnya seperti ini. Nah, nggak tahu nih punya teman-teman Poco F6 apakah sama seperti ini untuk Xiaomi Smart Hub-nya. Nah, kalau kita klik yang ini, nah dia tampilannya seperti ini guys. Tuh, ya. Poco F7 Xiaomi Smart Hub. Nah, kalau ini kita klik, boom. Nah, tampilannya seperti ini dan dia otomatis ngedeteksi Xiaomi 14T saya, teman-teman. Ada ya, jadi masih di area dekat sini gitu ya, teman-teman ya. Nah, cuman kalau di sini kita coba hidupkan, ya. Untuk Bluetooth-nya harusnya sih nggak perlu dihidupkan juga, nanti kedeteksi ya, teman-teman ya. Tapi di sini dia nggak ketemu ya. Kalau ini, oh buka layar utama di ponsel A. Kita coba cek, menghubungkan. Oh ada guys, ada notifikasi guys. Kita cek ya, ini di Xiaomi 14T saya teman-teman. Kita lihat, izinkan Poco F6 melihat dan berinteraksi dengan konten layar perangkat ini. Wih mantep banget coy. Ini kita coba selalu izinkan. Kita lihat. Nah saya sedang memantau guys teman-teman tuh ya, sedang memantau grafik apa ini. Kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Sekarang kita coba tes. Oke, dan dia minta kode layar. Kita lihat, coba lagi. Selalu izinkan dan menghubungkan, dan ternyata bisa teman-teman. Ya, tuh. Memonitor ya layar yang ada di Poco di Xiaomi 14T ya. Nih, kita bisa teman-teman. Bahkan kalau masuk ke game juga bisa teman-teman. Kita lihat. Tuh. Masuk ke game juga bisa ya. Ini keren banget guys. Tuh, ya. Wih, keren ini. Lihat. Tuh ya. Jadi nanti teman-teman, ini tuh bisa dijadikan sebagai layar HP kedua, dan ini bisa juga nanti kita misalkan mau live streaming biar tidak berat. Nah, pakai yang ini aja live streamingnya. Itu main gamenya misalkan di HP yang ini guys. Oh, keren ya. Jadi Xiaomi Smart Hub-nya ini berjalan dengan baik ya di Poco F6 teman-teman. Hampir di sini nggak ada delay sama sekali ya. Lihat. Tapi ada update teman-teman ya. Ini di Xiaomi 14T saya belum pernah main lagi di sini, jadi makanya dia minta update ya, seperti itu. Oke, ini keren teman-teman. Ya, fitur Xiaomi Smart Hub-nya ya. Nah, itu kalau misalkan udah mau keluar atau mau dikeluarkan seperti itu. Ya. Nah, yang jelas di sini di Poco F6 Xiaomi Smart Hub-nya di sini bisa teman-teman ya. Kalau sudah disetujui gitu teman-teman ya. Bisa. Keren teman-teman ya. Mantap ya. Oke, gitu teman-teman ya, mungkin untuk di Xiaomi Smart Hub yang ada di control center. Kalau yang lain-lainnya di sini
Kayaknya sih masih sama aja teman-teman dengan sebelumnya ya. Kemudian juga tampilan dari sini, tampilan awal juga ini masih sama, nggak ada perubahan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terkait security teman-teman. Security di sini kita lihat ini kita menggunakan versi yang 12.6.1 1.1 yang paling terbaru. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah buat ke default, ternyata dia direkomendasikan diupdate ke security, ke keamanan versi 12.6.1 ini teman-teman. Jadi saya pakai yang ini ya untuk security-nya. Nah, kemudian untuk di bagian plugin layanannya ini kita gunakan bawaan ya. Nah, plugin layanannya di sini langsung diupdate ke 9.12.04 ekor 1.1. Ini defaultnya ya teman-teman, nggak bisa kita uninstall update lagi. Nah, jadi nanti untuk pengujian Genshin Impact saya menggunakan combo yang ini teman-teman. Kemudian JoyOS juga di sini kita gunakan default ya, kita gunakan default ini yang 2.4 ekor 92 ya teman-teman ya untuk versinya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Itu untuk biasa yang sering kita bahas ya setelah diupdatekan nih si Poco F6 yang satu ini ya. Oke, ke HyperOS 3.0.302. Nah, kemudian teman-teman di sini kita mau lihat di bagian kamera ya. Oke. Di bagian kamera ini menarik. Karena kenapa menarik? Kok beda dengan yang ada di Poco F7 ya. Kita lihat teman-teman ya. Oke, di Poco F7 dan juga di Poco F6. Nah, oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam kamera. Kita akan bahas sesuai dengan update sebelumnya di bagian kamera di mode Pro ya. Nah, di mode Pro teman-teman ternyata di bagian foto di bagian sini tuh dia nggak ada ya. Beda dengan yang ada di Poco F7 guys. Nah, di Poco F7 di bagian C-nya itu ada 3, ada rana lambat, ambil gambar cepat, dan dokumenter. Tapi hal ini tuh sebenarnya kita bisa atur, bisa edit ya. Kita bisa samakan, kita buat gitu teman-teman ya. Nah, itu dengan cara kita tambahkan presetnya di sini, kita buat yang baru. Nah, seperti ini guys. Kita bisa tambahkan ya. Kita bisa sesuaikan. Seperti kayak ISO-nya di sini berapa? Misalkan contoh di sini kita tulisan ambil gambar cepat guys. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ambil gambar cepat bisa nih. Kita tinggal atur ya. Ininya apa? Exposure dan lain sebagainya. Kita setting dulu di mode Pro. Nah, baru kita save ya. Nah, jadi nanti kita bisa simpan di sini. Gitu ternyata teman-teman. Jadi, ini supaya kayak ya preset gitu ya. Kalau misalkan ingin kita mode cepat, kita tinggal pilih. Kalau ingin dokumenter, kita pilih. Jadi nanti setting-setting yang ada di sini ya. Nah, di sini itu nanti bisa kita atur, guys. Disimpan di C2 di sini. Nah, kita mau modelnya seperti apa, dan di sini bisa banyak ternyata ya, sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Ya, untuk foto misalkan. Nah, contoh seperti itu. Jadi bisa menambahkan banyak preset di bagian foto mode Pro ya. Nah, kalau di Poco F6 itu ada mode Pro-nya. Jadi enak, guys. Kalau di Poco F7 itu dia nggak ada Pro Videonya ya. Sayang banget sih guys, di Poco F7 nggak ada Pro Video ya. Oke, itu kemudian untuk masalah perekaman ya teman-teman ya. Itu kalau masalah perekaman ternyata itu memang sama aja dengan sebelum update ya. Nah, ini cuman perbaikan aja ya. Perbaikan terdapat entry rekaman ganda, dan nah itu cuman pick aja. Kemudian kalau misalkan di kamera itu benar ya. Kita bisa menambahkan parameter massal ekspor impor yang banyak di sini guys. Jadi nanti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan gitu guys ya. Oke. Nah, ini sebelum ke performa teman-teman ya. Barusan saya coba tes dulu sebentar. Ternyata untuk di bagian sini itu tuh harus sama akun Xiaomi-nya teman-teman. Ternyata tadi saya coba cek akun Xiaomi-nya atau ID-nya itu berbeda guys ya. Nah, yang ini nih. Nah, Xiaomi akun Xiaomi ya. Nah, ini itu tuh ternyata beda ID guys, beda ID meskipun namanya sama Wahyu Zekta, tapi dia itu beda ID, makanya dia tidak bisa akses. Nah, sekarang ini ID-nya sudah sama. Jadi kita bisa kontrol. Ini keren banget guys. Saya baru coba, ternyata kita bisa kontrol loh ya.
kontrol layar HP kita, cuy. Kalau HP-nya sama-sama Xiaomi itu kita bisa monitor. Teman-teman. Keren ini ya. Contoh. Nih, saya mau monitor si Poco F7 ya. Nuh, ada ya. Poco F7 sudah terdetek, kita langsung klik. Nah, buka layar utama, klik. Nah, ini pertama kali mau dikoneksikan dia seperti ini. Nah, di sini selalu izinkan aja, guys. Tuh. Ini mau layarnya mati, dia ikut mati. Kalau ingin buka, kita buka, guys. Bentar. Dia mati ya. Kita coba buka dulu ya. Nah, pas kalau lagi hidup seperti ini, kita mau cek nih. Kita mau cek ya. Langsung buka sini, Poco F7, buka layar utama di ponsel, langsung otomatis, guys. Ya, tanpa ada persetujuan lagi karena tadi kita sudah izinkan. Dan di sini kita bisa buka, teman-teman. Gerak sendiri dia. Ya. Ini keren banget, guys. Ini keren banget, teman-teman. Tuh. Kita mau bersihkan RAM-nya dari sini bisa. Mantap kan? Keren banget, guys, ini fitur ini. Ada yang baru tahu nggak, teman-teman, dia fitur ini? Ini saya baru coba dan ternyata keren, cuy. Bawaannya aja ini bisa remote tuh. Ini layarnya mati ya, tapi kita masih bisa buka, teman-teman. Masih kita bisa akses ya dengan menggunakan fitur ini. Berbagi layar di sini. Keren ini, cuy. Ini posisinya terkunci, bisa nggak kita masuk? Ternyata terkunci ya. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Kalau layarnya terkunci, nggak bisa kita buka ini, ya. Bentar. Iya. Kecuali kita di sini nih. Ya, bentar. Saya mau coba aktifin. Kalau pakai sidik jari ya jelas nggak bisa karena ya di sini. Tapi kalau kita pakai pola bisa nggak? Pakai pola bisa, teman-teman. Tuh. Buka kunci dengan cepat menggunakan sidik jari ya. Ya, ini batal aja dulu ya. Gitu, guys. Teman-teman. Bisa jadi dia ya. Ngeri, teman-teman ya. Buka layarnya juga bisa. Mantap. Oke, itu sekilas untuk fitur ini ya. Xiaomi Smart Hub, teman-teman ya. Tuh. Ketiga smartphone ini sudah bisa kita akses ya. Sama di sini juga bisa, sama teman-teman, di Poco F7 juga bisa ya. Tuh. Sini juga kedeteksi sama, teman-teman. Kita mau akses yang Poco F7 juga bisa, teman-teman. Bentar, ini kita keluar dulu. Oh, kok nggak bisa ya? Yang Poco F7, Poco F7, Poco F6, ini salah, Cok. Ya, kalau Poco F7 kan ini HP-nya ya. Kita buka. Tuh. Ini yang ada di Poco F6 ya. Keren. Oke. Jadi bisa, teman-teman ya. Sekarang udah bisa. Jadi harus sama akun Xiaomi-nya ya. Nah, baru bisa. Oke. Itu ya, teman-teman, sedikit tambahan aja di update terbaru kali ini. Keren banget ada fitur Xiaomi Smart Hub itu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu ataupun yang belum tahu ya. Yang baru tahu sekarang tulis di kolom komentar, guys ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita mau bahas performa Antutunya ya. Lanjut nanti kita bahas di performa gamenya. Nah, untuk performa Antutu, teman-teman, di sini saya sudah buat dua skenario. Pertama tanpa menggunakan cooler dan yang kedua menggunakan cooler. Oke, kita lihat ya. Di sini saya sudah screenshot, teman-teman, kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Ini, teman-teman ya. Nah, ini saya coba sebentar. Ini yang sebelumnya. Ya. Sebelum kita coba update kan, ini kita dapat skor di 1.819.000. Nah, ini setelah update dan tanpa cooler. Ini pakai cooler, guys ya. Tuh. Lihat, suhunya 33,3 derajat Celcius. Ini kita tes dengan menggunakan cooler. Ini tanpa cooler, guys. Ini tanpa cooler. Bisa dibuktikan dari sini suhunya 45 derajat Celcius. Dapatnya 1.781.000-an. Nah, kemudian ini saya coba tes ya, teman-teman, yang kedua di keadaan menggunakan cooler. Nah, skornya lebih tinggi, teman-teman. Ini dapat di 1.832.000 dengan suhu lebih adem di 31,1 derajat Celcius ya.
Mantap guys. Nah, setelah update, ini performanya jauh lebih adem dan lebih kencang. Itu teman-teman ya. Mantap ya. Ini pakai cooler 31, tadi pakai cooler nggak nyampe 31 teman-teman ya. Makanya di sini saya simpulkan adem ya. Gitu teman-teman, lebih adem lah dari sebelumnya. Dan juga skor AnTuTu-nya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Mantap ya. Nah, itu mungkin untuk dari segi performa di AnTuTu. Nah, kemudian di sini saya coba tes di Genshin Impact. Ini saya langsung kasih datanya aja ya, biar nggak terlalu lama lah teman-teman ya. Nah, ini today. Jadi hari ini ya teman-teman ya. Saya coba tes tadi jam 17 sore teman-teman ya. Ini saya coba tes selama 2 jam 1 menit ya. Nah, selama 2 jam 1 menit ini saya coba tes. Nah, yang pertama di sini saya tanpa menggunakan cooler, dia itu bisa bertahan kurang lebih di sini mungkin di 10 sampai 12 menit teman-teman ya, tanpa cooler di 60 fps. Selanjutnya dia karena suhunya yang orange ini naik guys, naik set. Nah, dia langsung ke limit sampai di 30 fps. Nah, kemudian di menit 48 di sini saya coba pakai cooler. Boom ya. Suhunya dia langsung menurun, teman-teman, ke 36-an lah ya. Dia stabil di 60 fps. Nah, kemudian di menit di 1,5 jam saya coba lepas lagi ya coolernya, dan suhu langsung melejit lagi naik ya, dan maksimal di sini di 46,5 teman-teman ya kalau kedeteksi suhu terpanasnya. Nah, kemudian langsung dia ngedrop lagi fps-nya ke 30 berapa nih? 36 atau di bawah 40 lah teman-teman ya. Oke, untuk fps-nya. Nah, gitu guys. Ini saya coba tes selama 2 jam berapa tuh? 2 jam 1 menit ya. Dan ternyata dengan apa namanya, hasil pengujian seperti ini dapat average atau rata-ratanya di 50,2 fps teman-teman ya. Nah, kemudian kestabilannya 63,6. Kebayang di sini kalau misalkan kita nggak main pakai cooler, dia di 30 fps sampai akhir cuy. Nah, makanya kalau ingin mainin game di HP-HP yang kencang itu harus pakai kipas atau cooler biar performanya terjaga teman-teman ya, karena panas itu musuhnya performa ya. Kalau panas performanya pasti turun gitu guys ya. Oke, itu mungkin untuk hasil pengujian tes game dengan pengujian Genshin Impact juga. Ini bisa jadi apa ya, patokan lah ya buat game-game yang lain ya. Kemudian juga kalau kita bandingkan dengan ini, kita coba tes ya. Tuh, ini seperti ini cuy. Ini pas kemarin kita coba gunakan plugin layanan yang terbaru ya. Seperti ini performanya. Oke, sebagai perbandingan aja, dan suhunya ternyata lebih panas di 46,8. Kalau sekarang kalau kita simpulkan di suhu terpanasnya itu di 46,5. Jadi jelas lebih adem ya di sini ya untuk di Poco F6. Oke. Nah, selanjutnya guys, di sini mungkin untuk masalah baterai. Nah, ini baterai saya coba tes dari 100% teman-teman ya. Mainin Genshin Impact selama 2 jam itu berkurang hampir di 50 berapa persen gitu guys ya. Kalau kita coba lihat masuk ke bagian baterai, kemudian di bagian sini ya, Genshin Impact. Nah, ini saya coba total CPU-nya sih kedeteksinya 4 jam di sini ya. Oke. Yang jelas seperti itu. Jadi memang cukup boros, dan memang juga ini baterainya sih udah cukup mungkin apa ya? Udah aduh gimana ya sebutinnya ya? Baterai health-nya udah berkurang cukup dalam teman-teman ya. Mungkin di sekitar 8 enggak deh 92% mungkin ya untuk baterai health-nya si Poco F6 ini gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin gitu aja teman-teman untuk di update kali ini ya. Ini review setelah penggunaan saya lebih dari 12 jam. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya coba baca. Kalau pertanyaannya banyak yang sama, nanti saya buat video aja guys ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Semoga ini bisa menjadi informasi dan referensi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi yang paling keren sebenarnya di sini tuh fitur yang tadi guys. Ini sih yang paling keren saya. Tuh, kita buka layar buka. Nah, ya.
Ini kalau kita terkunci, kita pakai gini aja bisa ini masuk tuh teman-teman ya. Jarak jauh, asal kita tahu kodenya bisa masuk. Keren ini cuy. Untuk monitor HP kita yang satunya lagi. Mantap.